Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Alih-alih ingin sok-sokan dipandang dan juga menakut-nakuti tim ASEAN terutama Indonesia, FA Malaysia justru disentil oleh seorang agen bernama Lee Dong Jun. Siapa ya Lee Dong Jun ini? Lee Dong Jun adalah seorang agen pemain asal Korea Selatan yang juga agen beberapa pelatih ya, seperti Park Hang Seo dan tentu saja Shin Tae-yong. Belakangan ini memang media Malaysia ini ramai memberitakan jika Park Hang Seo alias PHS ini katanya sih melamar nih buat jadi pelatihnya Malaysia. Tapi ini langsung dibantah oleh Lee Dong Jun yang bilang berita itu berita menyesatkan. Menurut Lee Dong Jun, PHS itu sama sekali nggak pernah lo ya ajukan tawaran pada Malaysia atau istilahnya ngelamar buat jadi pelatih Malaysia. Yang ada itu Malaysia mengarang atau memang ingin merekrut PHS, tapi PHS-nya sama sekali nggak ada wacana untuk melamar atau menjadi pelatih Malaysia. Menurut Lee Dong Jun, Malaysia ini mengarang cerita karena PHS ini tuh punya reputasi yang baik dan ingin menakut-nakuti tim lawan Malaysia. Lee mengaku memang pihak Malaysia ini mengundang dirinya untuk meminta masukan tentang pelatih-pelatih bagus asal Korea Selatan. Bukan cuma PHS lo ya, tapi juga pelatih yang lain. Dan Lee Dong Jun ini menawarkan beberapa nama, tapi nggak sama sekali nawarin PHS untuk Malaysia. Aduh, ini negara makin lama makin halu ya, makin nggak punya jati diri. Budaya, kuliner, dan lain-lain punya orang diakuin semua. Sampai-sampai di bola pun sama dilakuin kayak gitu. Aduh, udah paham ya sekarang yang mana yang instan, yang mana yang program. JFA Jepang atau Federasi Sepak Bola Jepang resmi meminta laga kualifikasi Piala Dunia Round 3 saat melawan Indonesia itu diundur sehari. Laga yang seharusnya digelar tanggal 14 November itu justru kabarnya diminta dimundurin jadi tanggal 15 November 2024 alias mundur satu hari ya. Kami pribadi nggak tahu alasan sebenarnya kenapa Jepang ini meminta laga ini dimundurin. Apakah karena Jepang ini akan ada agenda timnas lain atau emang ini ada maksud-maksud tertentu? Jika memang Jepang ini ada agenda lain di tanggal 14 November itu, tapi kenapa ya harus minta sekarang? Sebab tanggal 14 November itu kan sekitar 2 bulan lagi. Kalau memang ada keperluan kenapa baru dari sekarang udah mintanya? Tapi entahlah ya. Tapi yang penting yang pasti gini lih, tanggal 15 November itu jatuhnya hari Jumat. Sebagaimana kita tahu lah, timnas Indonesia itu kalau main hari Jumat ini jarang banget kalahnya lo ya. Sebab ya, di hari Jumat itu selain para pemain timnas ini yang beragama Islam ini melakukan sholat Jumat, ada juga yang namanya istilah sidang Jumat yang berbahagia. Yang artinya banyak yang mendoakan timnas Indonesia. Tapi udahlah ya, biarkan saja. Semoga saja ini tidak mengganggu kondisi dari para pemain timnas. Dan semoga saja justru ini akan membawa berkah ya bagi timnas Indonesia. Tapi buat kami ada satu hal yang perlu diketahui. Andai saja Indonesia yang meminta jadwal ini diundur atau diubah, apakah FIFA akan setuju? Belum tentu. Jepang bisa disetujui dengan gampang karena Jepang memiliki ranking lebih tinggi dari Indonesia. Makanya Jepang ini disetujui oleh FIFA. Paham ya? Oke lanjut ya, ini sedikit info atau pengetahuan aja. Mungkin sebagian dari kita ini masih bertanya-tanya. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya.
Kenapa negara-negara seperti Prancis, Spanyol, Inggris, Amerika, dan lain-lain yang pakai banyak pemain naturalisasi itu kok nggak pernah kedengeran ya proses naturalisasinya, atau nggak pernah kedengeran tuh keberitanya ke luar negeri pemain Amerika atau apapun lagi naturalisasi tapi terbentur anu nggak pernah kedengaran ya. Tiba-tiba mau main ya main aja buat negara itu. Bener nggak sih seperti itu? Tapi kenapa Indonesia kok ribet amat ya? Jangankan yang nggak punya darah keturunan, yang diaspora aja itu ribetnya minta ampun. Ada yang pernah kepikiran nggak kenapa kok negara-negara Eropa itu bisa dengan mudah menaturalisasi pemain? Oke, kita jelasin ya. Jadi gini nih, tiap negara itu punya aturan masing-masing soal naturalisasi. Ada yang ketat, ada yang longgar. Ada yang punya aturan tuh 5-10 tahun tinggal di negara tersebut baru bisa dinaturalisasi. Ada juga negara itu memang ya karena pemain itu dibutuhin negara udah naturalisasi aja. Itu kan ada seperti itu. Lalu kenapa ya FIFA itu kok seolah mempermudah proses naturalisasi negara-negara Eropa atau sebagian negara Eropa dan Amerika ya? Sebab ada beberapa hal nih, seperti dilihat dari ranking FIFA. Biasanya ranking 1-100 dunia itu akan diberikan sebuah hak yang istimewa, yakni boleh mendapatkan atau mendaftarkan pemain manapun dari negara manapun ya untuk bermain di negara dia asal sesuai regulasi. Regulasinya apa? Salah satu yang paling utama adalah pemain tersebut belum pernah bermain atau membela sebuah timnas negara di ajang senior. Itu salah satu regulasi yang utama ya. Jadi intinya setiap negara yang di ranking 1-100, istilahnya kalau kata FIFA ya silakan aja kalau mau ambil pemain ya silakan aja ambil karena kalian punya hak dapat kartu apa ya, kartu kebebasan lah dari FIFA. Jadi itulah salah satu alasan kenapa negara-negara yang rankingnya 1-100 dunia itu kok seakan dengan mudah ya mengambil pemain dari negara manapun untuk masuk ke timnasnya, karena memang mereka diberikan sebuah kartu khusus, kartu kebebasan untuk menaturalisasi pemain tanpa ribet. Tapi dengan catatan ya, nggak semua negara yang ranking 1-100 itu akan dengan mudah menaturalisasi pemain. Tergantung dari undang-undang negara tersebut juga. Kita kasih contoh mungkin Cina kali ya. Cina itu rankingnya adalah 87 dunia, tapi di Cina itu sangat ketat loh proses naturalisasi, bahkan agak sulit pemain asing dinaturalisasi. Sebab faktornya apa sih? Sebab pemerintah Cina itu menganggap penduduk Cina itu sudah terlalu banyak. Apa jadinya jika negara mempermudah atau mempergampangkanlah istilah naturalisasi akan nambah numpuk dong penduduk Cina. Makanya di Cina itu pemain-pemain naturalisasi itu benar-benar diseleksi. Mereka yang punya skill di atas pemain Cina itu baru bisa dinaturalisasi. Makanya kita lihat ya pemain naturalisasi Cina itu nggak terlalu banyak. Itu pun kalau dia memang udah nggak berguna akan dicabut hak naturalisasinya. Beda dengan Indonesia. Kalau udah dinaturalisasi ya udah jadi WNI. Di Cina beda. Kalau dia udah nggak kepake di timnas, dia bisa dideportasi atau dicabut hak keluarga negaraannya. Itulah salah satu alasannya kenapa Erick Thohir ini mati-matian ingin Indonesia itu ada di ranking 100 dunia ke atas. Sebab yaitu akan dapat kartu khusus atau hak veto dari FIFA untuk menaturalisasi dengan kemudahan-kemudahan tertentu. Sekarang bayangkan ya, kalau Indonesia ada di ranking 100 dunia dan punya kebebasan untuk menaturalisasi, nggak akan ada lagi tuh yang namanya ribet-ribet ngurusin ke sidang CAS. Bahkan yang namanya seorang Maurizmo Hinoke pun mungkin nggak perlu repot buat naturalisasi kali ya, bener nggak? Dan yang paling penting, kalau FIFA udah ngasih kartu khusus buat naturalisasi itu, maka nggak akan pengaruh lagi apapun yang diomongin oleh para lokal kampret. Oke lanjut, kami diminta mengomentari sebuah video. Nah ini video ini nih, video ini tuh kabarnya Gustavo Franca ini tuh emosi dijailin sama Rahmat Irianto. Bahkan Rahmat ini sampai dijewer loh sama Gustavo Franca. Nah di kolom komentar ini banyak banget yang pro kontra. Ada yang bilang ngapain juga sih diupload, yang nanti ada malah memecah belah dan banyak yang salah paham. Ada juga yang bilang ini bakalan jadi bulian dan ledekan tim lain nih kalau diupload.
Ada yang bilang juga ini si Gustavo-nya aja memang baperan, dan berbagai komentar-komentar lainnya. Oke, ini pendapat kami pribadi. Kami sih udah coba mengkonfirmasi atau nanyain langsung nih sama Rahmat Irianto, karena kebetulan kami punya nomornya ya. Tapi memang belum ada jawaban, katanya sih si Rian ini lagi sibuk banget nih. Tapi kalau secara pendapat kami pribadi gini loh ya. Kita kan belum tahu nih kejadian yang sebenarnya itu seperti apa. Apakah benar Rian dan Gustavo ini cekcok? Kan kita nggak tahu. Bisa jadi kan kalau cuma salah paham atau mungkin lagi bercanda kali ya. Bener nggak? Yang kedua, pemain cekcok di sebuah tim itu udah biasa. Di tim manapun juga pasti ada. Sebab ya pikiran orang kan beda-beda. Kita tahu lah Rahmat Irianto ini tipikal humoris. Tapi kan nggak semua pemain Persib itu humoris, dan mungkin aja Gustavo ini tuh belum hafal nih tabiat atau sifat dari Rahmat Irianto. Lalu juga nggak semua pemain itu punya waktu yang banyak buat bercanda. Kadang ada waktu-waktu tertentu mereka ini serius, nggak kayak Rahmat Irianto yang emang dia ini tipikal pencair suasana. Yang ketiga, kita kan nggak tahu candaan apa sih yang Rian tujukan sama Gustavo sampai si Gustavo marah. Kita kan nggak tahu kan. Tapi emang bener sih, pemain emosian itu memang kurang cocok kalau main di Persib, apalagi pemain yang baperan. Sebab di Persib itu pemain setemperamental apapun kalau udah masuk ke Persib pasti akan ngebodor. Kita kasih contoh Michael Essien, Ezekiel Ndwasel sampai Haryono yang terkenal sangat serius dan sangat emosian. Ketika masuk ke Persib tetap jadi lawak juga kan, karena memang di Persib itu untuk membangun chemistry sebuah tim memang harus diiringi oleh candaan. Maka memang benar ya, kalau memang si Gustavo ini nggak bisa dibecandain, agak sulit bertahan di Persib. Ya itu pendapat kami ya. Contoh yang terbaru adalah Adam Alis nih. Ini kan dia ini tuh pemain yang bunglon. Kenapa bunglon? Dia ini tergantung tim lu ya. Ketika dia masuk ke tim yang ganas dan galak, dia jadi galak. Ketika dia masuk ke tim yang barbar, maka dia akan barbar. Tapi ketika dia masuk ke tim yang istilahnya konyol ataupun suka bercanda, ya dia pun sama ikutan suka bercanda. Sampai sekarang di Persib dia ini jadi agennya pemain dengan nanyain masalah Sadil mau nggak dia ke Persib. Artinya apa? Pemain itu yang dilihat itu bukan soal cuma skill dan juga kemampuan. Kalau skill dan kemampuan itu adalah hal yang bonus lah. Pemain itu bisa dibilang bagus kalau dia bisa adaptasi dengan tim tersebut. Pemain itu cocok apa enggak dengan kultur permainan tim tersebut itu loh. Oke lanjut ya, ini ada yang minta kami bahas soal Persija. Persija itu nggak banyak berita sih sebenarnya. Karena di Persija itu gini loh, di sisi pemain dan pelatih itu lagi sibuk ngeracik strategi buat menghadapi pekan 4 dan selanjutnya ya. Sementara di sisi Jackmania sendiri sebenarnya lebih sibuk sekarang ngurusin pilkada. Kenapa demikian? Bahkan ketum Jackmania aja sekarang ngurusinnya pilkada. Bukan berarti dia ini ikutan ke politik loh ya, tapi ini menyangkut, nama katanya sih menyangkut kehidupan atau kelangsungan dari Jackmania itu sendiri. Karena dari 3 pasang calon gubernur Jakarta saat ini ada yang pro dan kontra. Jadi Jackmania itu inginnya sih sebenarnya Anies Baswedan yang jadi gubernur Jakarta ya. Tapi katanya Anies ini nggak bisa nyalonin diri di Jakarta dan katanya malah nyalonin diri di Jawa Barat ya. Ya kalau Jackmania pengennya ya, kalau nggak Anies Baswedan sih mungkin Rano Karno kali ya, asal jangan Ridwan Kamil aja. Nah ini polemik Ridwan Kamil ini yang lagi panas di sekitaran Jackmania. Sebab kalau Emil ini maju mencalonkan diri jadi gubernur Jakarta, otomatis Emil yang menang dong. Dan ini katanya sih bahaya nih buat Jackmania, sebab dianggapnya Emil ini nggak akan pro pada Persija karena Emil ini bobotoh sejati. Padahal menurut kami lo ya, kalau Emil jadi gubernur Jakarta ini bukan malah bagus. Kenapa bagus? Artinya kan Emil ini akan mengusahakan perdamaian antara Jackmania dan Viking. Tapi ya inilah fakta dan realita yang harus kita tahu, yang sama-sama kita nggak bisa bohongi lah. Meskipun banyak gembar-gembor Jackmania dan Viking akur, padahal ya kenyataannya ya di dalam tubuh dari Jackmania dan Viking itu sendiri masih banyak
oknum-oknum yang inginnya tuh antara Jackmania dan Viking itu ribut selamanya. Atau istilah kasarnya gini deh, masih ada di pikiran sebagian oknum-oknum Jackmania dan Viking itu berpikirannya, sorry ya, akur, enggak lah ya, mendingan ribut sekalian. Itu loh yang ada di pikiran sebagian oknum Jackmania dan Viking. Jadi emang capek kami gembar-gembor atau ada orang yang gembar-gembor pengen Jackmania atau seluruh supporter Indonesia ini bersatu dan akur, tapi ternyata yang di dalamnya sendiri yang enggak ingin akur. Susah kalau gitu, paham ya?